Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Kali ini kita bicara mengenai tips perawatan pada bayi baru lahir ya. Ya, yang penting yang harus kita perhatikan pada bayi baru lahir tersebut mengenai tidur bayi. Bayi biasanya tidur masih lebih lama, yaitu sekitar 20 jam sehari, bervariasi antara 30 menit sampai 4 jam. Dan untuk kebutuhan tidur ini kita harus memperhatikan mengenai tempat tidurnya. Jangan di kasur yang terlalu empuk, karena kadang-kadang takutnya kita menutupi muka si bayi. Kemudian ruangan tempat tidur bayi atau kamar bayi harus tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin, jadi harus sejuk. Dan begitu juga dengan ventilasi udara di kamar bayi harus bagus. Jadi jangan terlalu banyak barang atau terlalu banyak tempat nempelnya debu, sehingga bisa mengganggu pernafasan si bayi. Apalagi asap rokok tidak boleh sama sekali ada di dekat bayi kita. Nah, kemudian apalagi yang penting pada perawatan bayi ini adalah tali pusatnya. Tali pusat ini adalah sambungan waktu di dalam kandungan, merupakan sumber makanan dari si ibu untuk ke bayinya. Nah, setelah lahir, tali pusat ini harus kita jaga, harus tetap kering biar tidak terjadi infeksi pada tali pusat yang bisa masuk ke dalam badan si bayi. Jadi setelah dimandikan ataupun dilap, apabila tali pusatnya basah harus dikeringkan. Dan jangan lupa sebelum memegang tali pusat kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tali pusatnya basah, kena pipisnya ataupun buah besarnya harus kita segera keringkan. Setelah dikeringkan tidak perlu dikasih lagi betadine ataupun antiseptik lainnya. Antiseptik hanya kita berikan waktu pertama kali dilahirkan, dipotong oleh dokternya, lalu dibersihkan sekali aja dengan antiseptik. Selanjutnya tidak perlu lagi. Dan asalkan tidak terjadi kemerahan, bengkak ataupun bernanah di pangkal tali pusat tersebut, itu artinya masih dalam batas normal. Jadi kita biarkan saja. Dalam keadaan normal tali pusat ini harus puput ataupun lepas dalam 7-10 hari. Nah, kemudian mengenai mandi pada bayi baru lahir, setelah bayi dilahirkan biasanya sampai 6 jam umurnya kita tidak mandi dulu, tidak dimandikan dulu bayinya, karena lemak yang berada di permukaan bayi itu bisa untuk menjaga agar bayinya tetap hangat. Nah, setelah usia 6 jam baru deh kita lap bayinya, dilap dengan spons ataupun handuk. Kemudian juga setelah tali pusatnya lepas, kita baru bisa memandikan bayi, memasukkan ke dalam tempat mandinya atau baskomnya. Tapi jangan lupa kita harus menggunakan air hangat, suam-suam kuku. Dan perhatikan jangan sampai kepalanya terendam air. Ya. Kemudian apalagi pakaian pada bayi baru lahir harus pilih yang berbahan dasar lembut, mudah mengisap air dan bersih. Karena kulit si bayi masih sensitif sekali. Karena kalau pakaiannya kotor ataupun belum dicuci, yang pertama kali itu belum dicuci baru dibeli langsung dipakaikan ke si bayi, kadang-kadang mengiritasi kulit bayi. Kulit bayinya akan merah-merah. Dan kemudian juga apabila basah, pakaian si bayi harus segera diganti. Kemudian sekarang juga tidak dianjurkan lagi kita memakaikan gurita pada bayi baru lahir. Kenapa? Karena pada bayi itu pernafasan yang terutamanya adalah dinding perut. Jadi itu akan membatasi pernafasan si bayi. Nah, kalau pada bayi begitu juga kalau di bedong. Bayi baru lahir sudah tidak perlu lagi dibedong. Nah, kalaupun di bedong mungkin kalau udaranya terlalu dingin, boleh sebentar saja kita berikan kehangatan pada si bayi, kita bedong sebentar. Kenapa tidak boleh dibedong? Karena itu akan mengganggu pergerakan si bayinya. Kemudian juga pemberian sarung tangan ataupun kaos kaki pada bayi. Pada keadaan dingin boleh, tapi pada keadaan yang normal wajar tidak perlu lagi.
karena di tangan si bayi itu ada persyarafan ataupun bisa merangsang perkembangan otak si bayi. Nah, begitu. Kemudian juga perlu kita perhatikan pada bayi baru lahir ini, buang air besar yang pertamanya berwarna kehitaman biasanya. Itu yang kita sebut dengan mekonium. Mekonium ini makin lama akan makin berubah warnanya menjadi kuning. Nah, apabila tidak biasanya terjadi dalam waktu 5 hari sampai 7 hari, maka buang air besar bayi akan berubah warnanya. Itu dalam keadaan normal. Tapi apabila tidak berubah menjadi kuning, nah kita harus perhatikan kecukupan ASI-nya atau minum si bayi cukup atau tidak. Mekonium ataupun buang air besar pertama si bayi ini diharapkan keluar dalam usia 24 jam bayi tersebut. Kalau tidak, kita harus waspada kemungkinan terjadi kelainan di saluran cernanya pada hari-hari berikutnya. Kemudian juga buang air kecil si bayi. Buang air kecil si bayi juga harus keluar dalam waktu 24 jam umurnya. Artinya fungsi saluran kemihnya sudah berfungsi dengan baik. Nah, normal pada bayi yang cukup minumnya, baik ASI-nya ataupun susu pengganti atau sufornya, minimal 6 kali sehari pipis bayi. Jadi 5-6 kali ganti popok si bayi, berarti minumnya sudah cukup. Kalau buang air besarnya juga berkisar antara 5-6 kali sehari, itu dikatakan sudah cukup buang air besarnya, tidak diare. Membersihkan popok, perhatikan jangan sampai terbalik. Jadi maksudnya membersihkan kotoran atau buang air besarnya harusnya dari kemaluan di atas ke arah anus. Jadi jangan sebaliknya, karena nanti kalau dari arah anus ke atas malah mengantarkan infeksi ke saluran genitalianya. Kemudian juga perhatikan pada bayi baru lahir ini isyarat bayi tersebut lapar. Isyarat laparnya biasanya bayinya akan mulai rewel, kemudian juga mulutnya seperti mengercap gitu kan, terus mengecap seperti itu. Nah, itu tandanya bayinya mulai haus. Jangan kita tunggu bayinya menangis kencang baru kita kasih minum. Ya, tidak boleh. Jadi kita harus perhatikan tanda-tanda bayi kita sudah mulai lapar. Kemudian kalau membersihkan mata bayi dari arah hidung ke arah luar. Bisa kita bersihkan atau lap dengan kapas ataupun dengan kasa yang sudah dibasahkan dengan air hangat. Kemudian masalah kotoran di telinga tidak perlu dikorek-korek ya, tidak perlu dibersihkan. Kita harus tunggu saja, nanti kotoran telinganya akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga hidung bayi, tidak perlu kita sedot dengan macam-macam alat tersebut. Hanya pada waktu mandi kita lap sedikit dengan handuk bayinya. Jadi itu akan cukup. Dengan seperti itu saja cara membersihkan hidung si bayi. Kalau penglihatan si bayi pada hari-hari pertama kehidupannya hanya bisa membedakan terang dan gelap saja. Nah, jadi kita kadang-kadang bayi itu hari-hari pertama atau bahkan sampai beberapa bulan umurnya, karena otot bola matanya belum bagus, jadi kadang kelihatan seperti juling bayinya, tapi itu belum tentu. Kita harus observasi aja terlebih dahulu. Biasanya dalam beberapa bulan kemudian, 5-6 bulan, otot-otot penglihatannya, bola matanya bagus, maka akan membaik. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga mengenai pendengaran. Pendengaran bayi biasanya sudah matang pada bulan-bulan pertama kehidupannya. Dia sudah mulai mengenali suara ibunya. Nah, kemudian tapi suara orang di sekitar dia juga sudah bisa mendengar, dan bahkan bayinya sering kaget kalau mendengar terlalu keras suara di sekitarnya. Jadi mungkin kita harus memperhatikan hal tersebut. Nah, apabila bayi keluar rumah, mungkin untuk pergi imunisasi, untuk kontrol ke dokter anaknya, jangan lupa kita memberikan pakaian yang hangat, yang nyaman, biar bayinya tidak kedinginan di jalan. Kemudian juga kalau untuk bepergian dengan pesawat udara, kita biasanya 2 bulan ke atas baru dianggap aman untuk pendengaran si bayi.
karena pada waktu take off ataupun landing itu biasanya sangat kuat tekanannya, akan mengakibatkan gangguan kenyamanan pada bayi, namun tidak lama. Nah, apabila bayinya kelihatan kuning sampai ke kaki ataupun paha, kita harus mencari tahu penyebabnya. Normal apabila terjadi pada hari kedua sampai hari kelima masih normal, tapi pada hari pertama bayi masih sudah terlihat kuning, itu sudah tanda-tanda patologis ataupun tidak normal. Kita harus segera mencari pertolongan ke dokter dan mencari tahu. Kemudian juga hati-hati juga apabila bayinya gumoh. Kalau gumoh itu berbeda dengan muntah. Kalau gumoh itu artinya cairan dari mulutnya keluar dengan sendiri. Hal ini biasanya terjadi apabila bayi setelah minum kurang disendawakan. Karena biasanya pada waktu bayi minum, apakah posisinya yang kurang bagus, kadang terhisap udara ke dalam lambung dan itu yang keluar. Nah, asalkan tidak keluar lewat hidung nggak apa-apa, tapi kalau keluar lewat hidung kita harus hati-hati, tanda-tanda aspirasi ataupun tersedak pada bayi tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa kita perhatikan pada bayi baru lahir. Nah, apabila kita temuin tanda-tanda bahaya tersebut, kita harus segera mencari pertolongan ke dokter. Oke, demikian saja sharing kita pada kali ini mengenai perawatan bayi baru lahir. Terima kasih Ayah Bunda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.